Wadhkur isma rabbika bukratan wa
Inna haula'i tuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila nahnu khalaqnahum wa shadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi sabila wa ma tasyaa'una illa an yashaa'a Allah innallaha kana aliman hakima yudkhilu man yasha'u fi rahmatih wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Sekarang kita membahas al-wafa. Apa? Al-wafa. Punya teman namanya Wafa. Wafa itu artinya menepati janji. Menepati janji. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Kita baca, saya sekali, kalian sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Al-Hafidh, pokok beragama itu terbatas pada tiga urusan, yaitu pada ucapan, perbuatan, dan niat. Maka beliau Nabi SAW mengingatkan bahwa rusaknya ucapan dengan berdusta, rusaknya perbuatan dengan khianat, dan rusaknya niat dengan tidak menepati janji. Ini ada tiga yang harus dijaga dalam beragama, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Satu, ucapan. Dua, perbuatan. Tiga, niat. Di mana menurut Al-Hafidh ucapan itu akan rusak ketika kita berdusta. Dusta tidak akan ditutupi kecuali dengan dusta lagi. Sekali Habib ngebohong, kebiasaan. Ngebohong 2 kali, ngebohong 3 kali. Yang kedua, rusaknya perbuatan dengan khianat. Apakah perbuatan yang kaitan dengan berjanji atau diberi kepercayaan.
Makanya menjadi ketua itu bukan keren ya, tapi harus bisa menepati janji. Janji kepada siapa? Janji kepada rakyat, janji kepada Allah sebenarnya. Yang ketiga, rusaknya niat dengan tidak menepati janji. Pertama, Ustaz Hamdan dalam bukunya Tahzibul Akhlaq mengutip Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Intinya adalah ciri-ciri orang yang ulaika fi jannatin mukramun. Mereka lah orang-orang yang akan dimuliakan di surga. Banyak ciri-cirinya, yaitu melaksanakan sholat, kemudian menjaga parji kehormatan, iman kepada Allah dan hari akhir, kemudian berzakat infak, sedekah, kemudian sabar ketika ditimpa ujian. Itu ciri-ciri. Dan di antara cirinya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka itu ketika berjanji ya, ketika mereka berjanji, kemudian ketika mereka diberi amanat, mereka melaksanakan apa yang telah dijanjikan, apa yang telah diamanatkan. Kesetiaan itu penting. Kesetiaan itu penting. Jadi setia itu akan mendatangkan kebaikan. Sekarang yang kuliah subuh tinggal berapa orang? 5 kali 2. Laki-laki 5, perempuan 5. Inilah orang-orang yang setia. Setia itu penting. Karena dengan setia kita akan mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat, ilmu yang lebih berkah. Kalau ikut kuliah subuh bisa tidak? Bisa. Kalau kuliah subuh setiap hari, nah itu yang susah. Hanya orang-orang yang istiqomah saja yang bisa. Betul ya? Ikut kuliah subuh bisa sekali. Setiap hari kuliah subuh, itu yang harus setia, harus istiqomah. Itulah diantara ciri orang yang akan dimuliakan di dalam surga, orang-orang yang menepati janji. Yang kedua, Ustaz Hamdan mengutip Al-Fath surat ke-48 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullah fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji kepadamu, hakikatnya mereka berjanji kepada Allah. Saya berjanji. Nah, saya berjanji itu sebenarnya kepada Allah. Kalau tidak ditepati berarti yang marah yang kita berjanji atau dengan Allah? Dengan Allah. Jadi kepada orang yang ingkar janji, jangankan manusia, bahkan Allah saja tidak suka. Makanya kalau ada janji, laksanakan. Kita kalau berjanji mengucapkan apa? Arasya. Insya Allah. Apa artinya? Akan menepati. Selama oleh Allah diberi kekuatan akan ditepati janji. Insya Allah itu bukan artinya tidak mau atau tidak akan. Rani di Antos Edinya orang bukber. Di mana? Di Irian Jaya. Rani teh insya Allah berarti badai. Kalau memang Rani tidak sanggup datang bukber ke Irian Jaya, sampaikan dari awal. Kata Rani, mohon maaf, saya tidak bisa ikut bukber di Irian Jaya. Kenapa? Karena saya sudah ada janji bukber di Australia. Laksanakan janji itu, dan kalau tidak mampu dari awal kita katakan tidak bisa. Yang ketiga, Al-Isra surat ke-17 ayat 34.
Wala taqrabu malal yatim. Kata Allah, jangan mendekati harta anak yatim. Maksudnya apa? Memakan harta yatim dengan zalim, modus. Tapi dalam ayat lain Allah mengatakan boleh memakan harta anak yatim kalau kita miskin gitu, yang mengurusnya tidak punya apa-apa. Tapi mengambilnya sekedar untuk makan saja, menyambung hidup. Selebihnya dari itu, harta yatim harus dijaga. Nanti dikasihkan kepada anak ketika sudah bagaimana? Sudah balik, sudah cerdas, berilmu. Aya budak orok maot inung bapana. Kulang-kulang katabrak beca. Dengan becana 200 pejet. Sampai ke orok teh tegaduh inung, tegaduh bapak. Makanya gaduh harta nage 1 triliun. Pasti ketong ka orok istri eta cecekna. Rere. Cecek. Satrek pasikeun ka orok. Entong da orok moal tiasan. Balik ke dipaokan kudu ngalangtung. Maka diurus dulu. Gitu. Nah, tidak boleh kata Allah mengambil harta anak yatim dengan cara batil. Boleh itu kalau kita yang mengurusnya orang miskin, tidak punya makan, ngambil seperlunya. Wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan hatta yablugha ashuddah. Di sini penekanannya wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhi janji. Sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban. Farhan jadi apa Farhan? Presiden. Farhan berjanji kita akan membagikan, ini contoh, makan bergizi gratis. Janji Farhan harus ditepati. Kalau tidak ditepati bagaimana? Bahaya. Nabi SAW bersabda, tidak sempurna iman orang yang tidak memperhatikan amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menepati janji. La imana liman la amanatalah. Islam itu Habib, tapi lamun janji ingkar wae, maka Rasul tidak sempurna keimanannya. Ada beberapa janji yang harus kita sempurnakan. Yang pertama, Arsyad, janji kepada Allah. Janji kepada siapa? Arsyad. Janji kepada Allah. Janji kepada Allah ini diantaranya surat Al-Baqarah ya, ayat 40. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Laksanakan janji. Wa aufu bi ahdi. Maka kata Allah, ufi bi ahdikum, aku akan melaksanakan janjiku kepadamu. Kemudian surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Yasin ayat 60. Al-Insan ayat 7. Kemudian surat yang lainnya itu An-Nahl ayat 91. Ringkasnya, menepati janji kepada Allah adalah beriman kepada Allah. Nazwa, ikhlas beramal karena Allah, itu menepati janji. Mengerjakan segala perintah Allah, husna itu. Meninggalkan segala larangan Allah, itu menepati janji kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua, menepati janji kepada Rasul ya. Ada beberapa riwayat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Hamdan. Yang ketiga, yang terakhir, menepati janji kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang lapun janji tepati, apapun janji.
Karena orang yang munafik itu ada 3 ya cirinya. Jika berbicara bohong, jika berjanji ingkar, jika diberi amanat khianat. Jangan sampai kita termasuk orang yang munafik. Yang satu lagi orang munafik itu wa idza khosama fajara. Kalau bertengkar berlebih-lebihan, curang. Itu bisa didamaikan jika Bang Toyib. Nah, kaitan dengan wafa ini ya, menepati janji ini sangat penting. Karena dengan menepati janji kita akan dihormat, didoakan, disayangi. Lebih dari itu Allah akan berikan fi jannatin mukramin. Nanti di surga oleh Allah akan dimuliakan. Fi jannatin mukramun. Ulaika fi jannatin mukramun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menepati janji. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.